Masjid saya paling selektif, Pak. Kemarin lagi zaman Covid tuh, ada aturan khatib kagak boleh dari luar. Saya bilang setuju. Kenapa? Khatib di dalam masjid, jangan di luar. Yang kita kadang-kadang dikatakan begitu tuh. Benar nggak? Nih Wahabi kalau ngomong, orang yang sholat baca usolli kagak sah. Saya nanya, bener nggak? Diem dah. Lu belum tahu jawabannya, gue tahu. Kalau saya setuju, memang orang sholat itu baca usolli kagak sah. Bener. Baca usollinya sebelum sholat, itu yang bener. Warahmatullahi wabarakatuh. Puun salam cabangnya Semplak, belalang ke Cibur Kuali. Emang belalang cakep. Berhubung jawab salamnya kompak, saya ulang lagi. Setuju? Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sini memang harus dikasih doping dulu. Kalau nggak dikasih doping begitu, dikira nunduk khusyuk ngiler. Malam apa sih ini? Biasanya midnightnya di mana? Midnightnya di mana biasanya? Malam ini kita bermidnight di musola, di halaman musola bersama Kiai. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Mau sekarang? Mati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bittaqwa, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, para guru, para alimin ulama, banyak yang hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya guru kita Kiai Haji Sudirman. Ini Kiai Haji Sudirman, jenderal lagi ya. Insyaallah panjang umur guru, sehat walafiat, manfaat ilmunya. Bapak Ustadz Haji Suwadi Ahmad, Bapak Ustadz Kaspul Handi, SPDI. Ini nama gak asing buat saya, orang baru ketemu di sini. Insyaallah manfaat ilmunya. Qori kita Ustadz Fauzi, ya. Itu qori, ya. Ada qori yang bisa baca Quran. Ada nggak? Ada. Qori Aquino. Tokoh masyarakat kita Bapak Haji Ahmad Baidawi, Bapak Haji Abdul Majid, baca salawat dustur barusan. Suaranya bukan main dah. Ketua RW 041 banyak amat ini. Bapak Priyatno, ini namanya umaroknya, ya. Bapak Ustadz Mardani, kemudian Bapak Panitia Pak Ustadz Bangun Wicaksono, nah, dan datang ke rumah saya, mengundang saya. Alhamdulillah perantaranya pada sampai saya datang ke sini. Insyaallah niat saya pertama ngalahin silaturahim dengan penduduk sini, karena di sini juga saudara-saudara saya semua. Insyaallah silaturahim kita senantiasa menurut berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya nengok dulu.
Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sekaligus tawakupan sementara majelis taklim musala Al-Hidayatus Sawarin. Semoga dilahirkan pemimpin-pemimpin yang agamis, Masya Allah. Hebat ini judulnya, jalaninnya susah. Jadi ngomongin pemimpin kita ini sekarang, sesungguhnya kita ini kan semuanya pemimpin ya, benar. Yang belum punya bini mimpin dirinya, yang sudah punya bini mimpin bininya, yang sudah punya anak mimpin bini sama anaknya, yang bininya 2 mimpin bini sama anaknya. Berani 2? Ya, cemen. Orang punya bini 4 namanya Superman, punya bini 3 namanya Megaloman, punya bini 2 namanya Hyperman, punya bini 1 cemen. Ini ngomong pemimpin. Jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim. Diem aja. Beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin para nabi, penutup para nabi. Bahkan saking hebatnya beliau Rasul, Nabi kita Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikah, salawat mas kawinnya, salawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Orangnya belum ada, nurnya sudah. Maka ketika asal dikatakan anta syamsun anta nurun, engkau adalah matahari, engkau cahaya. Nabi kita nurullah, cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Matahari terang, kalah terangnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul pemimpin, para nabi dia yang pimpin, dia yang jadi imam. Makanya kita kalau baca doa kan, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, ada wa fil malail a'la ila yaumid wa imamil anbiya wal nur. Sebutin semua. Jadi dunia ini ada, langit ini ada, surga itu ada, neraka itu ada. Itu berkat Nabi kita Muhammad. Pantas kalau hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Kenapa? Memang beliau Rasulullah nanti yang akan memimpin kita di akhirat. Makanya paling enak jadi orang Islam. Benar. Segedek banget tuh orang yang tadinya Islam jadi kafir, Quran disuruh revisi. Bapak moyangnya kali ya, ketakutan dan diri-diri. Quran direvisi. Lah emang undang-undang biasa 300 ayat katanya jadi radikal. Itu tadinya urusan itu ngajarin di Az-Zaitun. Az-Zaitun kan condongnya ke sono ke NII. Lah orang sini masa pengen berantem sama perang, kagak dah. Gue yang penting sholat subuh jamaah kompak, ibadah kompak, ngaji murid kompak, enak gak tuh? Minyak mau naik mau turun gak ada urusan. Benar. Kita mah asal anak pada sekolah, dapur ngebul, sholat enak. Apalagi ayo, alhamdulillah. Ini pikir nih kayak begitu-begitu diurusin.
Ini yang buat negara kita nggak maju-maju. Satu kadang-kadang mikir bener sama negara kita ini, mikir saya Pak. Kita kan banyak ya orang Islam ya. Banyak nggak? Berapa persen? 87% Islam semua. Masya Allah. 87%. Berarti sisanya yang 13% itu dibagi 4 tuh. Dikit ya. Ngapa pemerintah kita takut banget sama yang kecil sama yang dikit? Speaker diurusin. Azan nggak boleh kenceng-kenceng. Bener emang. Saya di kampung saya kalau ada mau azan kenceng-kenceng, sepembayar lain bener. Kenceng. Masjid saya paling sakit Pak. Kemarin lagi zaman Covid tuh, ada aturan khotib kagak boleh dari luar. Saya bilang setuju. Kenapa? Khotib di dalam masjid, jangan di luar. Dan kita kadang-kadang dikatakan yang begitu tuh. Benar nggak? Nih Wahabi kalau ngomong, orang yang sholat baca usolli kagak sah. Saya nanya, bener nggak? Diem dah. Lu belum tahu jawabannya, gue tahu. Kalau saya setuju, memang orang sholat itu baca usolli kagak sah. Bener. Baca usollinya sebelum sholat, itu yang bener. Saya tanya dah, rukun sholat apa? Niat, berdiri, takbiratul, itu kan ya? Saya nanya, baca usollinya habis takbir apa belum? Berarti udah sholat belum tuh? Berarti orang ngomong bener gak tadi tuh? Sholat baca usolli batal sholatnya. Bener gak? Bener. Jangan ngambek dulu, pikirin. Mungkin kadang-kadang orang Betawi lagi ini mau ngambek doang. Pikirin dulu, bener gak dia orang ngomong? Kalau sudah setuju, kenapa? Karena dia baca usollinya sebelum sholat. Usolli fardhu isya'i Allahu Akbar. Tapi kalau baca Allahu Akbar usolli fardhu isya'i, gue tekuk kepalanya. Mengaji di mana dia? Jadi jangan marah dulu, dengerin dulu tuh omongannya. Oh kira-kira bener apa kagak nih? Kan begitu. Ini maklum zaman sekarang begitu Pak, kebanyakan orang pinter. Akhirnya Pak ngelecehin. Ini lecehin emosian, berantem. Nih besok kita bentar lagi nih mau puasa. Dikit lagi. Kemarin habis ngapain? Nisfu puasa bulan istimewa. Persiapannya 2 bulan sebelumnya. Kata guru saya, Rojab bulan persiapan, Sya'ban bulan latihan, Ramadan bulan perjuangan, Syawal bulan gajian. Nah, Bu, kalau gaji mau yang gede, mau yang dikit? Gak di mana-mana buan ya. Kalau urusan duit nomor 1. Kalau gaji mau yang banyak, mau yang dikit? Apes Pak punya bini model begitu. Masya Allah, duitnya maunya banyak aja. Makanya Bapak kudu peka. Kalau istri udah ngomong, udah berdoa, ya Allah, berikanlah gaji suamiku yang banyak, rezeki hari ini yang banyak. Bapak kudu mikir, itu pertanda istri Bapak sudah mesen online. Tinggal bayar doang kita. Betul. Emang perempuan kayak celengan. Tahu celengan enggak? Taunya duit masuk doang, keluar nggak mau tahu dia. Kagak ada orang mau beli celengan dari situ diambil, nggak ada.
ditebok pantatnya, cepet, baru diambil. Bu, ibu, kalau sering ngaji tuh kudu irit. Paham? Zaman lagi susah, minyak 48.000. Kemarin saya lihat orang pada antri nyari minyak murah. Sekarang nggak, minyak udah banyak, orang nggak ada yang antri itu. Dulu labelnya halal, sekarang labelnya mahal. Kudu irit, kudu irit. Kasih duit 2.000, kata suaminya, mana 2.000? Gua pengen makan semur, pengen makan rendang. Jangan ngomel. Kalau istri nggak soleh begitu. Pak, sekali-kali belanja sono ke pasar Bebelan, tanya daging berapa duit sekilo, jadi berantem kita. Gue kan cuma pengen semur doang rendang. Kalau isi soleh hanya begitu, dia beliin terong, dia semurin terong, jerendangin terong, kasih suami makan terong. Perkara ntar malam dia ngampleh, itu urusan dia. Dipersiapkan tuh Ramadan dari Rajab. Makanya Rajab itu istimewanya, utamanya di awal. Min asril awal, 10 hari yang pertama, 1 sampai 10. Banyak orang puasa sunat 1 Rajab sampai 10. Malam 1 Rajabnya waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Beruntung kemarin yang malam 1 Rajab pada berdoa. Doa enggak? Doa apa? Mau tidur? Biasanya begitu, doa mau tidur itu dibaca. Nah, itu persiapannya. Kedua, nisfu Sya'ban. Utamanya di tengah. Di tengah nih. 10 sampai 20. Makanya ada malam nisfu. Bikin malam sini. Bikin enggak? Saya ngeliat begitu kadang-kadang lucu, Pak Ustaz, benar. Kenapa saya lucu? Ada orang bawa air doang, orangnya pulang. Ini air apaan ini? Dia doain katanya. Dia kemana? Pulang. Astagfirullahaladzim. Orang dia hanya sebagai asing. Dia pergi merah pulang. Pas saya tahu balik, mana air gua? Kayak boleh nitip, enak bener dah. Baca Yasin itu 3 kali. Yang pertama apa, masih ingat? Ingat nggak? Panjang umur dalam taat. Kedua, duit yang banyak. Oh, bukan rezeki, bukan duit. Duit apa rezeki? Ada gaji, ada rezeki, Pak. 2. Kalau rezeki nggak pakai selip, gaji pakai selip. Makanya gaji sering berselip. Iya, bener kan? Tuh. Kedua, yang namanya rezeki itu apa aja rezeki. Yang namanya gaji pasti duit. Bener. Kalau rezeki nggak pernah habis, tapi kalau duit walaupun nggak putus, tapi dia habis. Jadi, ya saya jadi ustaz nih, duit saya nggak putus, nggak laku. Lagi bulan begini tanya sama ustaz kiai, tanya kori. Lo kori aja ngomong tadi sama saya. Kulkasnya nggak bisa ditutup, rusak. Bukannya banyak buahnya. Kedua, minta rezeki. Yang ketiga, minta ditetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Jangan kayak pendeta, mulainya Islam, ujungnya nyingsal ke sono. Ngapa begitu tuh bocah ya? Mayazdad ilman walam yazdad huda fa inna ilallahi illa huda. Orang semakin pintar tapi nggak makin dekat pada Allah, maka dia semakin jauh dari Allah, keluar dari jalur. Nauzubillah min. Mari kita bersyukur duduk di sini. Ini lagi disiramin biar adem, biar iman kita makin mantap. Karena iman kita yazid wa yanqus. Makin sering bertambah, sering juga kurang. Mana sering kira-kira tambahnya atau kurangnya?
Banyak kan? Gimana gak banyak kurangnya? Sholat cuma 5 kali sehari, ngaji seminggu sekali. Ya, lah maksiatnya tiap hari di jalanan tengok-tengok kiri kanan, masya Allah. Lagi-lagi bawa motor, nyata anak-anak muda itu, perempuan, baju belum kelar dibeli. Dan gitu baju adenya lagi dia pakai. Akhirnya apa? Pakai rok ke bawah, pinggulnya kelihatan. Pakai kaos ke atas, kelihatan belakangnya. Mending kalau putih, kadang-kadang butek warnanya, digaruk lempul. Udah dosa juga, jadi musibah yang gitu dong. Nah, ini kembali. Jadi minta ditetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj dibelah dadanya, dibersihkan. Apakah dada Nabi itu kotor? Tidak. Tuhrun ala tuhrin. Dada Nabi suci di atas kesucian. Kenapa dibelah? Kenapa dibersihin? Simbol buat kita. Kalau pengen selamat dunia akhirat, belah tuh dada. Jangan pulang-pulang ambil golok. Bersihin nih hati. Sifat apa? Angku, iri, dengki, serakah dibuang dari dada kita. Kalau pengen selamat dunia akhirat. Apa itu angkuh? Angkuh itu sombong. Orang nggak boleh sombong. Apa yang mau disombongin? Cakep banget juga kita kagak. Iya. Emang kita ganteng? Siapa yang bilang ganteng? Apalagi udah tua. Ya, ngaca kadang-kadang kaca kita salahin. Kenapa muka gua jadi jelek begini? Emang mukanya udah jelek. Coba. Makanya jangan sombong. Dulu ada cerita pohon kelapa. Nyombong maupun terong. Kata pohon kelapa, terong, lu kapan mau tinggi? Nih lu lihat buah kelapa, buah langit, buah tunjang dikit lagi. Buah hebat bener. Tapi kata si terong, nggak apa-apa. Lu sekarang nyombong silakan. Besok lu di kuali, lu lihat. Di panci, bener begitu ketemu di panci, maka sayur terong dikelapain. Nggak ada sayur kelapa yang diterongin. Siapa yang ngetop? Terong. Nggak apa-apa kalau hina, biarin. Nggak apa-apa. Kemudian yang dibersihkan apa lagi nih? Sifat iri. Ya, iri. Iri sama orang lain. Jangan suka kita iri sama gaji orang lain. Jangan kita iri sama amplop-amplop ustadz kiai. Jangan. Kalau perlu lu tambahin. Gue jadi nyapa ngomongin amplop ini. Jadi kagak enak gitu kan. Kalau perlu tambahin. Kenapa? Itu udah jatahnya dia. Saya dulu pernah begini. Ini waktu belum jadi ustadz ceritanya. Belum jadi kayak sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah. Di kampung saya tuh ada kiai tua. Itu tetangganya keluarganya Ustaz Fauzi, namanya Kiai Abdul Hamid. Itu orang kiai luar biasa. Satu hari kalau ngajar siang 4, malam 3 sama ceramah 1. Jadi sampai di rumah dia jam 1 malam baru sampai. Subuh udah ngajar lagi. Zaman itu kali 50.000 zaman itu. Kalau di sini sekarang amplop guru ngaji berapa duit di sini? Gocap. Bagaimana ceritanya? Takin, udah mahal semua. Saya bilangin. Saya tanya. Saya manggil Bapak. Bapak kalau saya pikir-pikir, Masya Allah. Ini ngajar siang malam ceramah, ambolnya banyak ya. Saya dibilang gini, umur lu berapa sekarang? 25.
Gua ini udah 50, baru begini. 25 dulu gua masih ngaji katanya. Gitu kata dia. Berarti saya ada harapan nih Pak. Ada. Yang penting lu belajar yang benar. Alhamdulillah. Makanya dipanggilnya Ustad. Ustad itu usaha tanpa dana ceritanya. Bener dah. Jangan irik ya. Nggak boleh kita iri. Kemudian apalagi penyakit hati yang harus dibuang? Syirik. Syirik. Syirik ini ada dua. Ada agama, ada syirik Betawi. Nah, beda nih. Kalau syirik agama, sholat rajin, ngaji rajin, berdukun juga rajin. Ada. Begitu di kantor dan mau ada mutasi, gerasak terus nyari dukun. Malu pakai bahasa dukun, bahasa orang pinter. Nyari orang pinternya. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang geblek. Bener nggak? Mau nggak datang dukun? Saya perlu mendukun, cuma dukun urut. Boleh suruh ngurut kalau lagi capek. Nah, jadi dukun jauh-jauhin tuh. Emang sekarang ini kan, masya Allah, Ustadz sama dukun beda tipis Pak. Dukun kadang-kadang tuh sorbannya gede banget. Ustadz nggak pakai sorban malah. Zaman sekarang kan begitu. Pada malu kalau pakai sorban, tapi dukun pada pakai sorban. Dan hati-hati, jangan ketipu nih kita. Kedua, syirik Betawi. Ingetin nih syirik Betawi. Apa syirik Betawi itu? Susah lihat orang seneng lihat orang. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak di sini yang begitu? Insya Allah sama di mana-mana. Ada. Selagi punya mental model begitu, nggak bakal enak hidup. Bener? Tetangga beli TV 40 in, puyeng kepalanya. Ngapa? Darah tinggi naik. Tetangga beli motor, masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil, bendera kuning depan rumah. Innalillahi wa inna ilaihi. Dibuang tuh sifat-sifat itu. Setelah dibersihkan, dada Nabi diisi 3 macam. Dalam kitab Bahrul Ba'asim dijelaskan, 1 diisi iman. Iman nih. Kedua, diisi ilmu. Ketiga, diisi ikhlas. 3 lengkap. Iman nomor 1. Tanamkan iman di dalam dada kita. Orang beriman itu kayak ikan hidup. Tinggal di laut, ikan kalau hidup, air laut itu asin, bertahun-tahun diangkat nggak pernah asin, nggak terpengaruh dengan lingkungan. Kenapa? Karena imannya ada di dada. Tapi kalau orang nggak beriman, kayak ikan mati. Jangan lama-lama kita lihat asin, sejam aja asin, ikut dia terkontaminasi dengan rasa yang dia direndam tadi. Bahasanya keren ya, pakai terkontaminasi ya. Artinya apa itu? Gue bingung. Iman nih. Makanya kita punya anak, tanamin iman. Dulu saya kalau baru mulai ngaji tuh deres. Kadang-kadang kita deresnya itu pakai apa? Pakai tauhid. Wujud kidam bako mukhalafatul. Terusin. Wahdaniyat. Terus saya minum. Iya dah, beres. Sama temen
apa? Ini ngomong-ngomong ceramah jam berapa nih? Hah? Jam 1. Emang lu kata gue mobilnya bini ya? Dari setengah jam tuh. 10 menit lagi ya. Oke ya. Lebih dari 10 menit tanggung jawab. Jadi iman nih. Kalau kita pengen punya anak jadi pemimpin, tanamkan iman. Itu yang mantap. Kenapa? Kalau iman sudah ada, apapun ujiannya, godaannya, tantangannya, tegak. Lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak ada iman, jangan ngarep. Orang itu bakal jadi tegak, kena iman. Tapi kalau nggak ada iman, dia nggak bisa tegak. Setelah iman diisi ilmu. Kenapa nih ilmu? Islam itu ilmu yang tidak ketinggalan zaman. Apalagi Qur'annya, Qur'an itu reading for all season, kata orang Garut. Apa itu maksudnya? Apa itu? Reading for all season. Reading artinya bacaan. For untuk, season, all season, semua keadaan. Hebat. Kenapa saya bilang begitu? Orang sakit dibacain Quran, pas nggak? Orang mati dibacain Quran, orang kawin dibacain Quran, orang sunat dibacain Quran. Kita lagi sakit hati kita baca Quran, pas nggak? Subhanallah. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Itu ilmu. Ilmu apapun ada di Quran. Ayo kita ngaji satu. Pernah baca Yasin? Sering. Ada ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu masa nanti mulutmu dikunci, kamu tidak bisa berbicara dengan mulut kamu, kamu berbicara dengan tangan kamu, dan kakimu menjadi saksi dari apa yang kamu kerjakan. Yang ada di otak kita, di pikiran kita, itu entar kalau saya udah mati. Benar? Ketika saya di kuburan, mulut saya diikat, dikunci, nggak bisa ngomong. Ditanya, man rabbuka? Nggak jawab. Tangan yang jawab, Allahu Rabbi. Kok tanya ngomong? Itu yang ada di benak kita. Yahudi yang diberikan kelebihan ilmunya oleh Allah, dia tafsirkan, dia gali ayat itu, ketemu jawabannya. Belum mati itu sudah dibuktikan. Sekarang banyak orang ngomong pakai tangan. Benar? Benar? Bapak-bapak yang masuk kerja di kantor absennya pakai apa? Ya kan? Tangan. Yang punya HP ngetiknya pakai apa? Besok saya bikin HP bukan diketik, ditiup. Itu ayat sudah berbunyi. Ilmu ini sudah modern. Dulu zaman Nabi, Quran ditulis di pelepah korma, di tulang-tulang. Di zaman Sayyidina Utsman baru dibukukan dengan kertas, tulisannya masih cangkang. Ya ada titik, tidak ada harokat. Baru kemarin dikasih titik, dikasih harokat, kertas. Baru jadi mushaf 30 juz. Mushaf yang beredar di kita namanya Mushaf Al-Asin, yang barisnya, harokatnya jelas.
Masuk lagi harokat yang lain ditulisnya itu. Mushafnya ada dari Madinah, ada ditulis dari Al-Malikiyah, ada dipanggil Saz dan lain-lain sebagainya, yang buat kita bingung bacanya. Kemarin dibikin modern, dimasukin di sini. Plek. Ada yang kurang di sini? Ada. Makanya kadang-kadang tuh saya kalau sholat Jumat lagi khotib, nanti orang main HP. Ini orang lagi baca Quran apa lagi main game? Kan gak ada bedanya tuh. Iya. Kadang-kadang ada tunggunya sholawatan, kadang-kadang suara azan. Masya Allah. Ada cerita. Ada bocah tukang mabok mati. Tukang mabok nguburin tanggung jam 6 maghrib tuh, setengah 6 kuburin. Begitu habis dikuburin ada suara azan di kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah bingung. Ini kan bocah tukang mabok. Kenapa ini di kuburan suara azan? Kagak taunya HP penggali kubur jatuh. Oh, HP saya itu katanya. Orang udah husnuzon itu cakep banget kan ya. Tukang mabok kok kuburan suara azan digali cekar-cekar. Bener rupanya jatuh Pak. Masih tetek kedengeran suaranya keluar. Masya Allah. Itu gara-gara HP tuh. Makanya saya pesen banget dah. Kalau HP itu disalin aja atau nada tunggunya jangan segala lagu-lagu cinta. Aduh. Lagi sholat lupa. Allahu Akbar. Nyanyi dia. Bagaimana ini? Suka gitu nggak? Suka gitu nggak? Bilang aja iya. Nggak apa-apa sama saya mah. Kalau bilangin. Artinya Quran sudah jawab tentang ilmu ini. Kedua, contoh lagi. Malam ini kita Isra Mi'raj. Nabi kita Isra Mi'raj dari Mekah ke Aqsa, 7 lapis langit, hanya sepertiga malam. Kenapa? Karena kalimatnya Subhanalladzi asro. Nabi dijalankan, yang bawa pilotnya malaikat Jibril, cepatnya secepat cahaya, begitu tak langsung sampai. Ini menunjukkan nanti akan ada yang lebih cepat dari itu. Dijawab sama Quran. Orang haji dulu pergi haji itu naik kapal laut. Kapal laut apa kapal air? Hah? Kapal laut apa kapal air? Kalau kapal air ngomongnya ditahan dulu, kapal air. Jangan diterusin. Diterusin gak enak. Dari kapal apa? 6 bulan. Sebulan perjalanan. Orang haji 6 bulan, orang udah lupa. Baru pulang. Dijawab dengan ilmu. Berarti dicontohkan oleh Rasulullah sepertiga malam. Cari ilmunya. Ketemu Jakarta Jeddah 9 jam. Masya Allah. Jakarta Jeddah 9 jam. Cepat apa cepat? Masih ditemukan lagi tercepat bekas ilmu. Pesawat yang namanya Concorde 2000. Jakarta Jeddah 4 jam. Lebih cepat lagi, hilang 5 jamnya 4 jam. Cuman pesawat ini nggak boleh turun di Halim dan Soekarno Hatta. Kalau dia turun, genteng pada kabur. Saking cepatnya. Nanti akan ada lagi pesawat yang lebih cepat dari itu. Itulah makna modern sesungguhnya. Al-Quran sudah menjawab, cuman kita belum nemu cara menyarinya. Dan kita baca Quran masih al-muta'abbad, sekedar ibadah. Kasih baca. Nggak pernah kita gali-gali. Pernah gali? Enggak.
Quran kita baca. Kata guru-guru, kata kiai, bacalah Quran, nanti menjadi syafaat. Benar kita baca. Yang namanya Quran, jangankan kita baca, kita lihat saja sudah ibadah. Lihat ibadah. Dalam hadis kata Rasul begitu. Khamsun nazari minal ibadah. Ada 5 pandangan, penglihatan yang kita lihat nilainya ibadah. 1, wa nazarun ila baitillah. Memandang Ka'bah. Berapa pahalanya? Baru mandang doang, lihat doang 20 derajat. Baru lihat doang. Kita sampai ke Mekah liatin Ka'bah, bengong. Kata malaikat, ini orang ngapa kader di sini? Bengong aja 20. Salat 40. Tawaf 60. Berapa jumlahnya? 120. Ustaz, apa saya bisa pergi ke Mekah? Bisa. Punya niat enggak? Niat dulu. Kalau niat, insya Allah niatnya kuat bisa menyampaikan kita ke sana. Saya punya kenalan, ngapain kerjanya? Cuman ngebon bayam Pak, 100 meter. Coba dia ngebon, begitu panen diborongin sama kebun-kebunnya berangkat. Iya bener. Saya dulu begitu. Saya pergi umrah, pergi haji, duit dari mana? Nggak kepikiran tuh. Alhamdulillah. Mau haji kosasi kan gue pikirin. Tak kosasi. Ongkos boleh dikasih. Sama Haji Mansur. Haji halaman kena gusur. Nggak pikir, yang penting berangkat. Nazarun ila baitillah. Kedua, wa nazarun ila kitabillah. Lihat Quran. Dilihatin aja tuh. Masya Allah. Makanya agar orang baca Quran kemarin tuh, Departemen Agama melalui Departemen Sosialnya ngeluarin tuh sebuah ungkapan. Apa katanya? One day, one juz. Biasakan baca Quran 1 hari 1 juz. Anak murid saya jawab, Ustaz, saya 2 juz. Juz melon, juz tomat. Ambil saja. One day, one juz. Kalau nggak bisa, one day, one ayat. 1 hari 1 ayat. Nggak bisa juga? Terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Insya Allah setahun sampai mati sampai kiamat khatam. Bener. Dan bacanya begitu. Apalagi besok nih bulan Ramadan. Ramadan kan bulannya Quran ya. 1 bulan 30 hari. 1 Quran 30. Kalau 1 hari 1 juz khatam betul. Insya tingkatin tuh ibadah kita. Dikit lagi itu besok melihat Quran ibadah. Ketiga, melihat wajah ulama. Apa maksudnya? Biar demen sama kiai, biar demen sama ustad. Orang kalau demen sama kiai, demen sama ustad, hidupnya pasti melangsak. Jangan nyari ustad kalau kita perlunya doang. Itu yang namanya Islam musingin. Islam bagi 2 kan? Ada muslimin, ada yang musingin. Di sini banyak yang mana kira-kira? Musingin? Kalau muslimin musola diisi. Kalau musingin agak mau. Gila mau selamatan dari ustad. Itu namanya musingin. Insya Allah di sini memang gak ada yang begitu. Oleh pada yang ngaji semua ya. Amin ya rabbal. Yang kelima, melihat wajah kedua orang tua. Bapak ada, emak masih ada. Tengokin biar open. Yang udah nggak ada, kirimin Fatihah, sedekain buat orang tua kalau hidup pengen berkah. Orang kalau putus doa sama orang tua jangan ngarep hidup bakal untung bangsa. Iya, bener. Saya mah kalau ngomong begini sekat aja. Soalnya orang tua jauh begitu. Lihat orang Jawa punya ilmu. Dia lagi orang tuanya masih hidup jarang pulang.
Tapi kalau tuanya mati, pulang dia ke kampung, bikin sono syukuran di kuburan, namanya nyadran. Tahu nyadran? Ini kayak begini bulan rohani, ngirimin roh, kumpul dari sono semua, bacain doa. Kemarin tuh libur Covid ke sono mulu, berangkat ke sana 15 hari sebulan puasa nih kayak begini berangkat. Ngapain? Ceramah di kuburan, bukan dikubur, di kuburan. Kalau dikubur gogah, gogah seger, ya. Artinya apa? Kirim doa. Nah, yang kelima, yang terakhir, suami memandang wajah istri, istri memandang wajah suami. Ibu, kapan memandang wajah suami, Bu? Kalau tanggal 1. Ya, cengar-cengir. Tahu lakinya gajian? Coba tanggal 20 ke sono cemberut. Punya bini yang begitu, pesan saya, jangan dikuburin gaji belum mati. Benar. Jadi ada pahalanya, Pak. Mandang wajah isi itu ada pahalanya, jangan dicuekin. Ya. Dan kembali. Artinya apa? Diisi dengan ilmu, ilmu, iman bikin orang hidup jadi terarah, ilmu bikin hidup jadi mudah. Iya, gampang. Kalau iman doang tanpa ilmu nggak nambah. Ilmu tanpa iman maju, cuman urakan. Dua disekalin. Iman sama ilmu harus dikawinkan. Dua ini. Orang jadi imam, imannya jelas ada. Ilmunya harus punya. Kalau nggak ada, jangan lingkungan. Emang gampang orang baca Quran? Susah. Kalau nggak pernah jadi imam, masya Allah Pak, didengkul gemeteran kayak apa tahu? Iya, jadi bingung. Makanya iman ilmu dikawinkan. Setelah ini kita punya, baru masuk yang ketiga, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah perintahkan kita beribadah dengan secara ikhlas, insya Allah. Jadi itu malahnya diisi. Kehidupan sekarang ini makin berat, tantangan hidup makin berat, pergaulan anak-anak kita nggak bisa bendung. Inilah yang namanya budaya. Kita nggak bisa kita pungkiri. Dulu kita lagi kecil nonton film orang tua diomelin, benar? Sekarang filmnya kita bawa ke dalam rumah kita, bahkan di kamar kita, benar? Sekarang udah bukan di kamar lagi, di kantong kita. Kita buka HP ini isinya segala macam ada. Mulai orang pakai baju yang rapat sampai orang nggak pakai baju. Biasanya yang nggak pakai baju itu kuda, orang lebih dari kuda. Kenapa? Kuda dia masih punya malu ditutupin mukanya. Salah sebetulnya. Orang kita lihat di sini, masya Allah, ini tantangan kita. Makanya sama anak-anak kita, Pak, pesan saya satu, doakan anak kita. Karena doa bapak-bapak ini mustajab buat anak-anak. Ya, doa ulwalid liwaladihi kaduain nabi li ummati. Doa bapak sama anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. La hijaban lahu, tidak ada dinding. Pernah bangun malam kita sholat tahajud, kita nangis doain anak kita. Pernah kita pegang anak kita lagi tidur, kita doain kepalanya, baca ditiup kepalanya, dibacakan alam nasrah di kuping kirinya. Pernah begitu? Ya. Banyak orang tua sekarang pengen punya anak soleh, dia bangun malam cuman kencing doang. Itu namanya meledek malaikat rakib. Kata malaikat rakib, wah gini gue demen nih, bangun malam dia. Ya siap mau tulis tuh. Sampai kamar mandi keluar, balik tidur lagi. Brengsek ini orang. Wa minal laili fatahajjad bihi
Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ayatnya tuh. Sepertiga malam bangunlah kau sholat tahajud. Suruh bangun. Dengan sholat tahajud engkau akan ditaruh menjadi orang yang terpuji. Pak Lurah bangun sholat tahajud, dia dipuji oleh rakyatnya. Presiden kita dipuji, cuma nebakin ikan ya, ingat gitu, ikan ya, begitu. Coba sebutin ikan, disebutin atut. Ada yang salah tuh ya, nyebutin yang salah ya, dikasih sepeda, didoain. Kan nggak enak kalau jadi pemimpin dikatain, paling disumpahin. Masya Allah. Bapak dipuji sama anak, sering bangun malam doain, yakin anak hormat sama orang tua. Tapi kalau kita nggak bangun malam, jangan ngarepin. Kenapa? Yang bisa buka otak anak, hati anak Allah. Mohon sama Allah. Nangis kita di situ. Kenapa ya nih anak jadi begini? Introspeksi, koreksi, itu yang lebih baik. Anak diomelin, begitu ngomelinnya segala yang kaki 4 disebut-sebut. Labi lu, anjing lu, astagfirullahaladzim. Berantem sama istri begitu. Kata bapaknya, mak, labi lu. Kata bininya, lu yang anjing pak. Anaknya nyaut, oh gua kalau gitu peranakan anjing sama babi ini. Doain tuh anak, goblok lu, jangan ngomong begitu. Hei, biar pintar lu, kayak Imam Sudais lo, diomelin, jangan di sini, sono lu pergi ke Besar, jadi imam ntar lu, sampai gimana jadi imam. Ini kadang-kadang orang tua yang salah sih kalau ngomelin anak. Soalnya lo pergi jadi presiden ntar, kamu tahu besok jadi presiden. Karena presiden banyak. Kalau jadi raja nggak pakai disuruh, banyak ada raja. Ada raja Leno, banyak gajinya itu kan. Artinya apa? Doa bapak ini nih, doa angkat tangan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi besok bulan puasa ya. Nah, bahasa saya itu puasa itu bulan technical center. Apa technical center? Bulan pemusatan latihan, pendidikan komplit di situ. Puasa mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin ilmu, disiplin makan, disiplin tidur. Coba, disiplin. Bahkan orang hidupnya paling disiplin di bulan puasa, terutama disiplin waktu. Kenapa? Dia selalu hafal beduk dan azan maghrib. Coba saya tanya, kemarin kayak begini, ingat maghrib jam berapa? Nggak tahu. Pas bulan puasa, tahu nggak? Bahkan TV yang azannya paling dulu dia tahu. Setelah TV ini ya, kenapa emang azannya duluan, yang ini belakangan? Disiplin. Bahasa Arabnya istiqomah. Tuh. Disiplin waktu begitu nggak mau kebuang-buang. Itulah Ramadan. Makanya Ramadan itu bulan, kenapa disiplin? Karena dia menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Biji salak bisa empuk di bulan Ramadan. Bener kan ya? Nah iya, coba sekarang buka salaknya keras. Tapi bulan puasa nanti buka tuh biji salak, dia jadi empuk gara-gara Ramadan. Disiplin hidup jadi berkah. Lihat kiai itu. Kenapa ada berkah hidupnya? Sholatnya disiplin, tidurnya disiplin, sholatnya pernah ketinggalan waktu, subuh qobliyahnya nggak pernah ditinggal. Walau 2 rakaat, jangan main-main. Itu kita kaya gara-gara 2 rakaat tuh sebelum subuh.
Baca surahnya apa? Alam nasro apa alam taro? Dalam kitab Azkar dijelaskan man qara'a alam wa alam lam yusibil alam. Barang siapa yang sholat qabliyah subuh dia baca surah setelah Fatihah yang pakai alamnya depannya dah, yang gampang alam nasr alam taro. Itu kan gampang aja. Lam yusibil alam, orang itu nggak bakal tertimpa penyakit berat alias stroke. Lah jangan stroke saya biar aja berat. Itu kuncinya. Ada tasbihnya, ada zikirnya, baru sholat subuh. Ya itu kerjakan itu. Mak Kiai udah tua badannya masih agresif, masih kuat. Lihat orang yang sholat subuhnya kesiangan. Daloyo, obon, tau obon nggak? Kayak templang, badan gede kaki kecil. Templang udah panas dilihatnya dah. Tapi Kiai lihat ada sternya. Kenapa? Disiplin ibadahnya. Kita harus disiplin besok Ramadan kita. Disiplin tuh. Contoh yang paling gampang. Binatang yang hidupnya paling disiplin itu ayam. Coba perhatiin ayam. Ayam itu yang ngamalin ayat Allah. Malam istirahat, siang kerja. Cuman ayam, yang lain gak ada. Makanya ayam itu berkah. Malam, jangankan malam, maghrib aja ayam udah nggak ada yang kelayaban. Kenapa? Kotok ayam. Iya kan? Nyasar dia. Nah, ayam nggak ada yang kelayaban malam kecuali ayam-ayaman. Di sini emang nggak ada, di sono banyak. Ya pulang kerja malam-malam di stop. Apa? Ngapain? Dagang om. Usah gue dipanggil om. Dagang apa? Dagang rempah. Rempah apaan? Yang bisa bikin merem-merem papa. Aduh. Lo kalau mau begini janji dulu sama gua. Gua pulang ceramah lo ajakin. Kalau cakep mending. Udah barang bekas begitu rombak dah. Itu ayam-ayaman namanya. Tapi ayam beneran aslinya nggak begadang dia malam. Tidur di pun jambu, di pun nangka. Di depan dia tidur itu ada layar tancap. Kagak nonton dia. Kagak mau. Disiplin. Tapi hebatnya apa? Jam 4 udah bangun. Bukan hanya bangun, bangunin. Kukuruyuk. Dikit lagi subuh nih. Kan begitu. Ya. Kecuali ayam yang kukuruyuknya jam 10 malam. Beda tuh artinya. Kukuruyuk. Rawan siapa yang bunting ya. Biasanya kamu begitu tuh. Ada aja tuh. Nah, jam 4 dia bangun. Kagak tidur lagi. Makanya berkah. Langsung keluar. Petak, petok, petak, petok. Jam 6 sudah kenyang perutnya. Jam 7 alhamdulillah tuh ayam udah 3 kali kawin. Coba Pak, berapa kali kawin? Seminggu sekali? Belajar sama ayam. Ayo jujur aja dah. Lagi ya di atas 50 ya. Harus ada pendampingnya itu. Harus ada dopingnya. Iya ada dopingnya. Contoh binatang yang ada disiplin. Kucing. Nah, kucing ini binatang amburadul nih. Nggak disiplin dia, nggak kenal waktu, nggak kenal siang, nggak kenal malam, aduk-adukan. Jam 12 malam masih melek. Loncat sono, loncat sini, nyari tikus. Ketemu gedean tikusnya sama dia. Wah, nggak bakalan gue nih jadi gitu. Makanya tuh kucing kagak berkah hidup. Bangunnya siang. Makanya habis subuh jangan tidur. Orang yang tidur habis subuh tamna'u ba'dar rizki. Tertahan sebagian rezekinya. Tidur habis asar sebelum maghrib mewariskan pikun. Tidur habis maghrib mewariskan gila. Jadi kalau habis subuh tidur, sebelum maghrib tidur, habis maghrib tidur, udah miskin, gila, pikun, kumpul jadi satu.
Hindarin tuh. Boleh tidur lagi habis johor, namanya kailula. Kailula namanya. Jangan sekalian. Makanya kucing ini nggak berkah karena nggak disiplin. Lihat, saking nggak berkahnya. Mau kawin aja berantem dulu pak. Nggak ada kucing mau kawin tuh. Diam-diam nggak ada, nanging. Saking nggak berkahnya. Perempuan yang mulai diam, orang keberisikan, ambil air dibanjur, apes. Nah, Ramadan ini besok bulan berkah. Kenapa? Kita disiplin. Hidup kalau pengen berkah, disiplin. Kagak disiplin gak bakal berkah. Lihat Ramadan. Saking berkahnya, bukan hanya umat Islam yang menikmati, orang luar Islam pun menikmati keberkahan Ramadan. Bisa dibuktikan. Saya nanya, yang punya pabrik sirup siapa? Siang-siang maling saya. Ya. Yang beli siapa? Umat Islam. Karena sirup itu adalah lagu wajib. Setiap sore harus ada. Karena orang buka puasa kalau nggak minum es, agak abdol. Makanya bikin es itu satu panci. Es dimasukin di situ, timun suri dimasukin, sirupnya sebotol. Begitu habis buka, perutnya kekenyangan, sholat tarawih, ngamuk ngomel-ngomel, imam lama banget. Yang untung orang lain, pabrik sarung gajah duduk, gajah besilah, gajah tengkurem. Siapa yang punya? Siang-siang maling saya. Yang beli kita yang beli, yang pakai dia nikmatin gak untungnya no? Nikmatin. Pabrik minyak goreng siapa yang punya? Siang-siang maling saya. Yang beli orang kita. Kalau nggak mau beli pakai minyak, pakai pasir, rebus saja rebus. Artinya keberkahan Ramadan itu bukan hanya kita yang nikmatin, orang lain pun nikmatin. Makanya ada hadis, man shoma ramadana lam yarqus wa lam yafsuq kharajat min dzunubi kayama wa itu benar. Barang siapa yang puasa Ramadan, puasanya dia enggak ropas, enggak ngomong kotor, kemudian dia tidak pasek. Kalau pasek itu apa? Siang-siang panas-panas jam 12 malam, 12 siang nih, enggak enak banget di dalam Islam ya. Gini hari lapar, pasek itu enggak boleh. Orang nggak pasek, nggak ropas, keluar Ramadan dosanya habis ibarat bayi yang melahirkan. Bayi baru dosanya nggak. Lihat berkahnya. Bini kita lahir, nengokin encingnya, bibinya, budenya, bawa akar kelapa, bawa rongginan, bawa petek. Saya mau tanya, emang bayi makan petek? Emang bayi makan rongginan? Kenapa dibawain? Berkah si bayi, orang yang sekelilingnya kebagian. Berkah si bayi, karena bayi itu nggak punya dosa. Kita keluar Ramadan pun begitu. Insya Allah dosa kita diampunkan. Amin ya Rabbal. Makanya Ramadan bulan disiplin. Ramadan artinya bulan panas, membakar, bukan hanya lemak, dosa kita dibakar. Makanya pasang niat dari sekarang. Puasa saya besok jangan kayak bulan kemarin ah. Kenapa? Ngeluh mulu puasanya. Ngeluhnya apa? Karena bini rewel di belakang. Pak, 20 hari Pak ini puasa. Kenapa? Bocah belum punya duit, teman beli pakaian. Gimana Pak? Sabar. Kalau yang kayak begitu imam tarawih Pak repot. Ya, 20 ke sana kan begitu biasanya. Lebaran makin deket, yang minta mendesek banget. Lah kita jadi imam belum udah. Baca watini ujungnya wal asri. Musnya ilal ladina amanu wa amilu sholat falahum dibalikin wa tawasabil haq. Kok begitu? Jadinya enggak apa-apa di kita. Itu yang kejadian.
Makanya pesan saya, pasang niat. Sudah, kita niatkan puasa ini karena Allah. Dan kadang-kadang salah kita juga sih. Kan kita tahu setiap bulan puasa pasti repot ya. Setiap lebaran pasti repot ya. Ngapa kita nggak nabung, kita nggak tinggalin tuh buat bulan puasa? Coba orang-orang dulu disiapin Pak. Begitu tanggal puasa, nyalo sini, nih duit. Nah, ini buat 1 bulan ya. Ini buat dagingnya nanti. Ini buat anak-anak bajunya. Bapak mau kemana? Gue mau itikaf di masjid. Coba, cakep banget itu. Kita kan agak begitu. Biasa gue mah, lebaran biasa, puasa biasa. Biasa apa? Biasa susah gue. Begitu. Disiapin. Kerja 11 bulan buat satu bulan. Kalau Ustaz begitu. Tapi Ustaz muda saya kagak begitu. Saya justru di bulan puasa itu kajian saya banyak. Johor tuh ada kajian Pak. Kalau Ustaz ceramah Johor itu apa tenggorokannya kering. Kalau niatnya ibadah insya Allah. Justru yang tidur mulu itu yang jadi capek. Jadi kalau puasa lagunya Mbah Surip dimainkan. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur. Mbah Surip kepanjangan tidur terus. Ditanya sama istrinya, Pak puasa tidur mulu? Namuso ini ibadah tuh. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi bapak lagi ibadah? Iya. Ibadah apa? Tidur. Mentang-mentang ada hadis itu dipakai. Kajian Johor, kantor-kantor Pak. Tapi kemarin gara-gara COVID, Masya Allah, habis semua. COVID off, ngajar off, kajian off. Ustaz dia kena COVID, cuma kena imbas COVID. Kena imbasnya semuanya tuh. Makhluk Allah yang paling kecil dia bermain, semuanya ketutup. Kita sama kita jadi jauh. Kata Nabi, senyummu kepada saudaramu sedekah. Kita nggak bisa senyum lagi karena ditutup dengan masker. Saya gara-gara masker sulit melihat orang cakep. Benar. Kita ada cakep, apa jeleknya orang. Jangan-jangan dia swing lagi. Juga kita. Iya kan? Salaman nggak boleh, harus ditunjuk. Apa begini ya? Coba, sholat pakai jarak. Di sini mending deket-deket jaraknya. Soalnya nggak 2 meter Pak. 2 meter. Ini sholat apa-apaan begini? Gara-gara si COVID jadi begini. Tapi alhamdulillah COVIDnya udah pergi. Masa saya berpikir ini perginya gara-gara motor GP apa-apa ini, gitu doang sih Pak. Hah? Pikiran saya begitu tuh. Saya khawatir besok mau puasa datang lagi nih. Dibalik tuh COVID-nya apa? GP-nya udah selesai dia pulang. Datang lagi kemari. Waduh, kita lagi yang susah ini. Bukan apa-apa kalau buatan begini kesian Ustaz juga. Iya nggak ada tarikan gitu maksudnya. Masya Allah. Dah lama juga ngomong sampai di sini aja dah. Waduh, 3:12 lebih seperempat saya ngomong ini. Cukup aja dah sampai di sini. Jadi intinya kesimpulannya, ayo tanamkan iman kita, tanamkan iman sama anak-anak kita, kasih ilmu anak-anak kita. Karena makin ke depan dengan ilmu inilah insya Allah yang membuat hidup jadi bahagia. Iman, ilmu. Ajarkan keikhlasan. Besok mau puasa, ayo rame-rame kita ramaikan masjid. Kita kadang-kadang lupa. Padahal senjata kita adalah doa. Kenapa kita nggak mau berdoa? Makin diuji jauh dari Allah. Kalau Allah sudah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Itu sholat itu apa? Doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Artinya kita mohon pada Allah. Inilah salah satu kelemahannya kita. Kenapa kita nggak kompak untuk berdoa? Mohon sama Allah dengan khusyuk, dengan serius. Insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal.
Cukup dari saya, mari kita baca Fatihah. Semoga kita semua diberkahi hidup kita, disehatkan badan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bitilkani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf, jangan lapor polisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.